berbincang-bincang mengenai kesehatan gigi dan mulut. Oh iya. Thank you Bu Sochiba. Ya. Dokter Catherine. Ya, jadi Halo, Pak Ade. Ya, halo teman-teman semua. iya. Ya, buka video dong Bu Dokter Cia. Jadi kita bisa melihat wajahnya tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu nanti ketemu. Iya. Hi. Halo, salam kenal. Masih muda ya. Nggak pakai itu APD. Wah, nggak ada tindakan yang dilakukan. Oh iya. Siap-siap. Silakan Dok. Mau modelnya gimana? Silakan. Saya lebih ke prefer ke tanya jawab ya. Iya, iya. Ya, oke. Tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Mungkin di teman-teman semua. Atau kok Abe ada yang mau tanya? Oh iya. Sebetulnya kalau misalnya, kalau saya sih ya, Ya, kalau gosok gigi gitu ya, kan misalnya ini sikat gigi. Aku kayak begini-begini gitu, maksudnya kiri kanan gitu, sebetulnya betul nggak sih kalau kayak begitu? kiri kanan itu sebentar saya share. Kiri Ah, kanan kok boleh diiniin share-nya nggak? Jadi bisa saya share oh, gambar atau sesuatu. sorry apa? Ini, oh ininya. Oh ya, Share. tadi. Jadi kalau saya tuh sikat gigi tuh begini kiri kanan begitu, kayak gitu sebetulnya betul nggak sih kalau kayak gitu? Eh, Emang makannya boleh. udah Eh, kok maaf, ini saya matang? pengen share sesuatu nih, video atau gambar gitu. Itu boleh dinyalain nggak? Oh, Mana? oh ya, oke, Jadi sip, sip, sorry, kohos, sorry. kohos. Ya. Oke, Itu oke, makan sip, sip. andukmu, andukmu. Ya, udah, Catherine bisa share? Oke, siap. Ya, ini saya kasih tunjuk apa sikat gigi yang ideal, yang standar minimum untuk pembersihan gigi agar bisa lebih efektif. Arah geraknya itu arah geraknya itu dari gusi ke gigi. Dari merah ke putih, yang atas ke bawah dan bawah ke atas. Kalau yang tadi Ko Abe tunjukin itu gerakan horizontal. Gerakan horizontal hanya boleh di permukaan meja, maksudnya permukaan oklusal, permukaan kontak gigi atas dengan gigi bawah, hanya boleh di situ. Sedangkan untuk um, bagian yang ada pipi, ngadep lidah, ngadep langit-langit itu dilakukan gerakan vertikal dari gusi turun ke gigi. Gitu kok. Oh, kalau misalnya saya biasa yang horizontal gitu, apa akibatnya ya biasanya? Kalau misal itu. Kalau misalnya gerakannya itu apa? Gerakannya horizontal, terutama tempatnya tidak tepat, yaitu misalnya kita di permukaan gigi yang menghadap pipi, itu nanti kita akan terjadi, apalagi kalau gerakannya salah ya, dan berulang-ulang terus-menerus. Kan ada tuh yang gosok gigi udah kayak gosok WC gitu kan. Nah, itu akan terjadi abrasi servikal. Jadi giginya itu bagian emalnya akan terkikis. Nah, oleh karena itu nanti suatu saat kok minum dingin ini ya, ngilu ya, padahal tidak ada lubang gitu. Oh, kayak begitu ya. Iya. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya
kayak ke atas ke bawah gitu jadi kayak kurang mantap gitu karena kan pelan kayak gitu dan agak susah. Itu cuma kebiasaan aja ya berarti ya. Ya, betul. Hanya masalah kebiasaan kita dengan misalnya OAB umurnya sekian, kita sudah sekian puluh tahun melakukan hal yang sama kan untuk mengubah sesuatu kan butuh ya minimal 2 minggu melakukan hal itu rutin, lama-lama juga biasa. Oke, oke. Siap-siap. Oke, ada pertanyaan itu di chat. Sebentar, saya bacain aja. Ya. Kalau orang tua usia 75 tahun, boleh pasang gigi palsu nggak? Atau cuci karang gigi? Nah, usianya 75 tahun. Kalau karang gigi itu relatif aman ya terhadap untuk semua kasus, bahkan harus dibersihkan. Kecuali kalau misalnya dia ada kelainan darah, misalnya leukemia, sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu perdarahan, itu akan sulit sembuhnya, akan sulit berhenti darahnya. Atau misalnya kita ada diabetes, tapi yang tidak terkontrol, itu kalau misalnya tidak dilakukan pembersihan karang gigi, itu akan lebih bahaya. Karena nanti akan kerusakan tulang akan semakin cepat. Terus kalau Oh, misalnya pertanyaannya pasang gigi palsu ya, pasang gigi palsu iya. boleh, asal eh, kalau misalnya kondisi sistemik yang memungkinkan tidak ada sisa akar, tidak ada sisa akar sehingga gigi palsunya akan lebih nyaman dipakai. Kalau misalnya dia darah tinggi, hipertensi atau dia ada kelainan misalnya diabetes, tidak memungkinkan untuk dicabut, kalaupun dibuat gigi palsu pun bisa, cuman lebih tidak nyaman gitu. Oh, sisa akar itu maksudnya apa? Jadi gigi yang sudah rata dengan gusi, jadi tidak ada mahkotanya atau Oh, misalnya walaupun ada sangat sedikit. oh ya. Nah, kalau misalnya ada sisa akar itu bahaya nggak sih? Sisa akar itu bahaya sebenarnya, bisa kita bisa apa? Bisa bikin abses, bisa bikin fistul, bisa bikin bahkan yang lebih parah lagi sampai oral cancer, kanker mulut Abses karena fistul itu apa, Dok? Sorry. Abses fistul itu apa? Saya nggak ngerti. Kita nggak ngerti. abses Ah, itu kayak nanah, bengkak. Fistul itu oh, sebelum terjadi nanah itu ada fistul dulu baru dia abses kalau di gigi ya, kalau di gigi. Uh, Jadi kadang-kadang kita ada kayak suka ada kayak jerawat di gusi gitu. Gak ada oh, oke, putih-putih. oke. Nah, bahasa awamnya sih seperti itu kurang lebih ya. Kalau akar gigi tuh kalau misalnya kan agak bahaya, berarti harus dicabut gitu. Berarti sama dokter gigi atau dokter bedah mulut kalau kayak begitu. Dokter bedah mulut itu dokter gigi yang sekolah lagi sekitar 6-7 tahun untuk mengambil spesialisasi bedah mulut. Kalau misalnya itu pun kalau dokter gigi umum saja sanggup melakukan itu, boleh tidak ada masalah. Kalau misalnya dia lebih ke bedah mulut juga tidak ada masalah. Yang penting masih Oh, memungkinkan aja. oh, emang ada akar gigi yang tidak memungkinkan untuk dicabut. Mungkin karena udah terlalu di dalam ya, mahkotanya dikit banget. Apa Pertama, semuanya bisa? dari segi anatomi gigi, dia itu sudah terlalu dalam sehingga kita perlu melakukan kadang-kadang untuk beberapa kasus bedah. Kita potong gusinya, kita buang sedikit tulangnya, baru kita cabut giginya. Kedua, ada case misalnya gula darahnya sangat tinggi atau hipertensi, yaitu dia kontraindikasi atau tidak boleh kita masukin bius gitu. Iya, oke. Nah, kalau misalnya yang umur menyambung pertanyaan yang 75 tahun itu, misalnya dia ada tekanan darah tinggi gitu, boleh nggak, Dok? Misalnya pasang gigi palsu sama cuci karang. Ada itu nggak kalau tekanan darah tinggi dia? Kalau dia punya tekanan darah tinggi. Kalau untuk pasien hipertensi aman sekali untuk dilakukan pembersihan karang gigi. Hanya Oke. ada beberapa orang yang sangat sensitif giginya. Kadang-kadang ada perlu pembiusan. Kalau hanya bersihin karang giginya aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia sampai ke tindakan pembiusan, misalnya dia tidak tahan sakit gitu, baru itu yang tidak boleh. Oke. Ya, Bu Meta angkat tangan boleh kalau misalnya mau tanya silakan.
Baik, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Bu Meta. Dok, Iya. untuk di usia saya sekarang ini tuh banyak gigi saya yang patah dan berlubang. Nah, itu Mm-mm. penyebabnya apakah apa namanya dari masa saya di kandungan ibu saya atau kebetulan saya juga suka gigit-gigit tulang itu loh, Dok. Nah, itu jadi mungkin gigi saya suka Tadi maaf, patah. saya lupa usianya berapa, Ibu? Berapa ya? Usianya? 52, Dok. Oh, 52. Iya, iya. Oke, oke, oke. Tuh. Terus apalagi ya? Eh apa namanya? Apa dok yang pelapisan itu apa namanya? Vinir. Iya. Nah, Iya. vinir itu kegunaannya apa? Iya. Terima kasih. Patah Eh, apa, Bu Meta? Sorry, kalau karena ngegigit atau apa? Eh, karena ngegigit ya? Iya, iya saya apa kena misalnya saya makan tulang itu ya, terus apa patah gitu. Terus eh, kacang gitu. Patah. Oh, Bisa nggak? kacang. Oh, hanya kacang patah. Oke, siap. Iya. Ya, silakan dok. ya, baik. Akan saya jawab dulu. Yang pertama, Ibu boleh dibilang kan usianya sudah 52. Berarti giginya sudah dipakai lama kan? Oke, kita taruh misalnya mulai gigi tetap itu umur 6 sampai 7 tahun. Berarti sekitar 40 sekian tahun sudah dipakai. Nah, itu pertama untuk gigit kacang, kerupuk, kemplang, apalagi tulang, apalagi itu boleh dikatakan tidak kuat, sangat tidak kuat gitu. Jangan dipakai organ kita itu dipakai dengan kasih ibu, jangan terlalu berlebihan gitu loh. Kalaupun misalnya tulang ya cukup dengan kita hisap-hisap aja, tidak perlu digigit. Kacang juga hati-hati karena gimana pun ya kalau saya sih boleh bilang untuk apa merasakan kenikmatan kacang kalau misalnya itu bikin gigi patah ke depannya gitu kan sayang sekali gitu loh. Kedua, kalau misalnya gigi itu ya memang kalsium sejak terutama trimester kedua ketiga ya itu sangat penting, terutama itu sangat besar impact-nya ke gigi dibandingkan kita konsumsi kalsium. Bukannya saya tidak mengatakan ada manfaatnya ya, tetap ada manfaatnya tapi tidak sebesar efeknya kalau uh, sesudah kita lahir atau sesudah usia pertumbuhan begitu. Terus tadi pertanyaan terakhir apa? Vinir dok. Oh, vinir. Vinir itu boleh, Bu. Pertama, kita lihat dulu kondisinya, adakah hipertensi atau enggak. Kalau misalnya hipertensi itu sebaiknya dikonsulkan dulu ke dokter umum atau dokter yang apa penyakit dalam. Kalau misalnya dia tensinya di atas 140, itu kadang kan vinir itu kan ngilu kan. Kita melakukan pengasahan gigi meskipun sedikit, tetap ada beberapa orang sensitif. Itu kita hindarin uh, pemasukan bius atau anestesi. Kedua, kalau misalnya ibu dengan kondisi masih senang makan kacang, makan tulang, itu saya tidak merekomendasi ya. Karena gimana pun itu vinil sangat tipis lapisannya. Uh, akan cepat pecah. Kedua, fungsi vinil itu terutama sih buat estetik ya. Kadang-kadang kita nambel warna terutama buat gigi depan. Tambelannya itu tetap warnanya, sedangkan kita namanya semakin usia itu gigi akan semakin lebih kuning karena dipakai buat makan. Sedangkan tambelan itu konsisten warnanya, tidak terjadi perubahan. Gitu. Jadi untuk menyamakan warna gigi, kadang-kadang untuk merapikan misalnya gigi kita, oh saya nggak mau pakai behel dok, ada opsi lain nggak bisa juga dengan veneer asal susunan giginya masih tidak terlalu parah gitu. Iya. Bu Meta ada pertanyaan lanjutan? Iya, ya. Terus satu lagi dok, Ya, kalau itu apa tadi yang sikat gigi yang salah ya, ternyata selama ini salah ya sikat gigi itu ya. Itu Iya. itu di gigi itu ada yang penggang gitu ya, yang bawah itu. Itu apa juga akibat salah sikat gigi itu ya dok? Sorry, Bu banyak Meta, ada yang apa? Giginya? Apa ya? Benggang itu apa sih? Bahasa Indonesianya apa sih? Renggang, renggang. Renggang. Ya, renggang. Oh,
Renggang Yang itu saya sih belum lihat kasusnya Bu ya. Renggang itu banyak faktor. Bisa jadi ibu ada gigi yang pernah dicabut terus ibu tidak melakukan pembuatan gigi palsu sehingga gigi yang tetapnya yang masih ada di rahang ibu akan terjadi pergeseran gitu. Itu bisa. Kedua juga karang gigi. Dia itu makanin si gusi terutama gusi yang lancip-lancip itu yang di antara dua gigi. Nah, itu dia akan dimakan itu jadi karangnya itu akan dimakan sama si sorry maaf gusinya itu akan dimakan sama si karang sehingga gusinya ketinggiannya akan turun ibu jadi dia akan terkesan lebih renggang gitu. Oh, oke. oke dok. Ya, Nah, Iya. terima kasih sorry, banyak. pertanyaan lanjutan dari Bu Meta, misalnya gusi yang di tengah gigi itu bisa kayak udah terkikis, bisa kayak ditumbuhkan lagi nggak gusinya yang di antara gigi itu? Bisa dengan melakukan gingival flap. Jadi diambil gusi dari langit-langit, kita cangkok. Oh, Iya, kita cangkok ke daerah yang diinginkan. oh gitu. Oh, Iya, oke, siap-siap. Ya, nah mengenai celah juga, di sini ada pertanyaan dari Bu Taniliana. Kalau misalnya gigi tengah ada celah sekitar 2 mm, adakah solusinya? Apa harus kawat gigi atau nggak usah pakai kawat gigi juga bisa? pertama dicek dulu, maaf ya. Ini saya demi grup ini nggak apa-apa lah kelihatan jelek. Jadi di sini ada frenulum, sini. Di kita angkat bibir kita ada lapisan selaput gitu di tengah-tengah. Iya. Ya, boleh dicek frenulum masing-masing. Itu tingginya apa? Terlalu turun nggak? Kalau frenulumnya turun, dia akan bisa menyebabkan gigi renggang. Gitu. Itu yang perlu dicatat dulu. Kalau renggangnya itu di depan gigi tengah atas itu. Cek frenulumnya, apakah terlalu turun gitu. Kalaupun frenulumnya tidak diperbaiki, meskipun dia akan pasang behel, setelah behelnya lepas akan lebih gampang untuk relapse gitu. Untuk relapse itu maksudnya kembali ke bentuk awal sebelum pasang behel. Jadi kalau kasusnya karena frenulumnya tinggi, kita perlu melakukan pemotongan terhadap frenulumnya itu. Oke. Bu Tang Liliana, ada mau pertanyaan lanjutan dari pertanyaan itu? Iya, iya dokter, ya terima kasih. Iya ini saya memang dahulu sekali waktu masih remajanya itu memang ada celah, terus kemudian di bawah ya udah dibikin kawat, sudah pakai kawat gigi, terus karena kemarin ini kan pandemi kan, gigi saya cabut, jadi gigi palsu saya masih belum diperbaiki lagi. Jadi celahnya makin gede, kelihatan gede gitu loh, dok. Jadi setiap kali saya ketemu ke dokter gigi, mereka nggak bisa kasih solusi. Misalnya mau dibikin gigi palsu, kecil kan, sangat kecil sekali ruangannya kan, ininya. Jadi kelihatannya kan jadi kelihatan. Apalagi sekarang gigi palsunya jarang dipakai, karena kan belum diperbaiki. Jadi makin kelihatan. Jadi kalau seandainya dibikin gigi palsu di celah gitu, apa bisa dok? Karena kan cuma sekitar 1,5–2 mili. Gitu dok. Iya. Maksud saya ya kalau nggak ditempel, dibikin gigi permanen atau bagaimana gitu loh dok. Ya, Makasih dok. Saya ngerti maksudnya Bu. Pertama kalau misalnya ibu giginya renggang-renggang yang di bawah, yang lain kan kadang gigi yang hilang, sehingga gigi yang ada itu selama ibu pakai makan, dia akan mencari bergeser ke celah kosong. Oleh karena itu dulu kan ibu sempat melakukan perawatan behel, dirapetin, terus ibu bikin gigi palsu, benar ibu? Iya betul dok. Ya, berarti ibu nggak kontrol dulu waktu lepas behelnya, dikasih retainer nggak sama dokter giginya? Dikasih apa dok? Retainer, jadi buat alat buat menahan ruang biar segitu-segitu aja ruangannya. Apa ya itu ya? Kayaknya kok lupa saya. Udah lama banget. Kayaknya enggak ya. Enggak ya? Cuma memang kayaknya waktu itu lain ya. Gigi palsunya kayaknya ada besinya kayaknya lain memang. Maksudnya dokter itu yang retirement tuh berbentuk kawat atau apa dok? Ya, ada yang berbentuk kawat, ada yang macam-macam sih Bu. Ada yang kawat, ada yang clear, ada yang kayak tray buat bleaching gitu, buat
buat pemutih gigi, ada macam-macam jenisnya. Saya nggak inget dok, lupa. Oh Iya, ya. itu biasanya sih kalau ibu untuk menjaga ruangnya, ibu boleh dipakai malam aja selama ibu tidak melakukan pengunyahan. Karena mungkin kalau misalnya dipakai makan atau pakai sehari-hari sakit ya Bu ya. Kenapa dok? Kalau misalnya ibu kan giginya kan nggak cocok ya Bu ya, gigi palsunya. Iya, Tapi ya betul. minimal dia bisa masuk, ibu boleh pakai di malam aja untuk menjaga space-nya itu, ruangnya supaya nggak lebih parah lagi renggangnya gitu loh. Iya. Tapi udah nggak bisa masuk dok, karena kan ada gigi yang lain kan yang kosong-kosong itu kan dok. Jadi karena memang sudah lama saya selama pandemi ini kan saya nggak pakai di rumah kan. Jadi akibatnya memang udah memang udah harus diperbaiki. Jadi gigi palsu yang lain yang kosong itu udah sempit dok. Masuknya. Iya. Kalau misalnya dokternya masih praktek, boleh ibu minta tolong dilakukan pengasahan aja buat gigi palsunya biar bisa masuk minimal. Iya betul dok. Cuma kitanya kadang-kadang ngeri-ngeri juga, ini kan lagi masih corona gitu kan, soal mulut gitu, kadang-kadang bingung juga. Ya. Ya itu sih saran yang bisa saya lakukan gitu. Iya. Iya, makasih dok. Thank you. Ya, ada pertanyaan nih dok untuk balita. Sebetulnya untuk bawah 5 tahun itu seberapa penting anak kecil itu ke dokter gigi seperti itu? Apakah usia tertentu sangat penting, di usia keberapa yang sangat penting? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk anak-anak sejak dia dilakukan, sejak giginya sudah ada, sebenarnya nggak harus ke dokter gigi kalau misalnya anaknya sanggup melakukan perawatan pembersihan di rumah. Pertama, cara gosok giginya harus benar. Terus kedua, kalau pun misalnya harus ke dokter gigi, anaknya berani atau tidak. Itu kadang-kadang kalau anak kecil kan kasusnya ringan, cabutnya sebentar, tapi bujuknya yang lama. Gitu. Ya, itu sih. Nah, kemudian kayak yang masih balita juga, kadang-kadang kan kalau menyusui itu giginya jadi kayak ada bekas susu kayak begitu. Nah, itu gimana? Bisa dibersihkan nggak sih kalau itu? Apa nggak usah dibersihkan juga nggak apa-apa? Kalau untuk tindakan pencegahan, dia setelah kalau misalnya dia udah di atas 6 bulan ya, itu boleh dilakukan kumur atau apa gitu. Kumur air putih biasa. Kalau misalnya giginya sudah ada, itu kumur air putih biasa sesudah minum susu, sama kita ambil kasa, sang ibu atau ya perawatnya atau babysitternya ambil kasa, dibasahin dikit, dilingkarin ke jari, anggap ini kasa ya, ini tisu sih. Ini kasa, dilingkarin begini, terus dibersih-bersihin aja pelan-pelan, bagian belakangnya, bagian depannya dibersihin gitu. Dengan air putih juga sudah cukup sih sebenarnya. Oh gitu. Nah, ya. Jadi pasta gigi nggak perlu. Ada kan pasta gigi buat anak kayak gitu. Terus kalau pasta giginya yang buat anak itu juga ketelan terus kayak gitu, seberapa amannya ya? Kita tuh cek kandungan fluornya juga kok. Ada beberapa pasta gigi anak-anak yang memang dia didesain tidak mengandung fluor gitu, karena fluor kan cukup bahaya kalau ditelan. Kalau sedikit oke lah, tapi kalau terus-menerus tiap hari juga cukup berbahaya gitu. Bisa terjadi gangguan pencernaan, sistem syaraf. Nah itu kalau ya kita pasta gigi itu boleh. Kalau untuk anak-anak ya sih bicara ya, nanti saya. Iya. Siap. Untuk anak-anak sebenarnya ya boleh sekali-sekali pakai pasta gigi, tapi minimal harus dilakukan pembersihan dengan kasa itu kalau dia masih belum memungkinkan buat sikat gigi. Gitu. Oke, siap. Nah, terus kalau yang tentang balita lagi, kalau mau numbuh gigi timbulnya di kepala muncul. Apa nih maksudnya? Kalau mau numbuh gigi timbulnya di kepalanya.
kemudian benjolan kecil seperti jerawat atau bisul, namun selesai gigi sudah nggak masalah, akan sembuh sendiri. Aku nggak ngerti nih Bu Rosalia, kalau misalnya bisa bicara silakan buka mic. Terima kasih Ko Abe. Maksudnya, jadi cucu saya tuh kalau mau numbuh gigi atau ada sesuatu peradangan untuk mau timbul di gusinya itu kayak bentol-bentol di kepala gitu, kayak orang bisulan jerawat gitu. Tapi nanti kalau sudah udah selesai menumbuh dan sebagainya, hilang sendiri gitu. Itu Selalu kayak gitu saja. ya, Bu? Iya. Selalu kayak begitu? Jadi kayak orang uci-uci gitu. Iya. Kayak Ya, ada uci kecil-kecil gerenjel. Makasih dok. ya. Kalau misalnya dia mungkin kalau misalnya gigi yang baru tumbuh pasti selalu ada peradangan, mau di anak mau di dewasa biasanya wisdom tooth ya, gigi bungsu, geraham bungsu yang terakhir, geraham 3 itu biasanya suka ada peradangan. Nah kalau misalnya coba ibu cek cucunya ibu ada demam atau tidak gitu, itu pertama, karena normal pun dia bahkan suka kadang terjadi demam ya. Terus kalau fistel kalau misalnya kayak bengkak kayak ada putih-putihnya itu dicek apakah ada pembengkakan, apakah ada makanan nyelip. Nah, oleh karena itu daerah yang terutama daerah yang terjadi pembengkakan itu harus tetap bersih. Kalau enggak dia nanti di lokasi mau giginya muncul itu terjadi peradangan, terus masih ada sisa makanan, kuman-kuman pada ngumpul di situ ibu itu aja, tetap aja saya sarankan dijaga kebersihannya gitu. Oke. Thank you. Bu Rosalia ada pertanyaan tambahan? Sudah Tentang- cukup, terima kasih. Thank Ada you. sih kalau yang untuk cucu anak udah, tapi tadi ada WA saya ke chatnya usia 5-7 tahun tuh kan gigi saya hancur. Terus harus menanam gigi. Kan problemnya sekarang dokter gigi selama pandemi itu jarang banget mau periksa dalam atau kontrol. Itu nggak mau periksa, cuma nanya keluhannya apa, gimana. Nah, itu kan problemnya di situ. Selalu menyarankan untuk nanam gigi, sedangkan ketakutannya untuk usia kami itu, saya itu nanam gigi itu nanti kalau ada apa-apa, kendalanya apa, aduh ribet banget gitu. Dan nggak pernah mau suruh gigi palsu, pasang gigi palsu dan sebagainya. Gitu sih, tapi senang makan yang kriuk-kriuk nih, jadi nggak pindah-pindah. Kalau udah senang di situ ya di situ aja. Paling nanti kalau udah ngilu pakai obat anti ngilu sakit, besok lagi lupa, nggak ke dokter gigi. Demikian. Ya. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Kalau misalnya Ibu mau pasang gigi palsu, kalau misalnya susah memungkinkan untuk bolak-balik ke dokter gigi, saya sih rekomen yang lepasan karena lebih aman asal ibu pakai terus ya. Kalau misalnya nggak dipakai, dia kadang-kadang suka daerah gigi yang lain tuh geser kayak tadi pertanyaan di awal gitu, geser, jadi gigi palsunya nggak bisa masuk gitu. Terus kedua, sekarang rata-rata teman-teman sejawat saya udah pada buka gitu. Kalau saya dari mulai awal pandemi sampai sekarang nggak pernah off praktek gitu. Oh gitu. Iya, iya. Kedua, kalau misalnya nggak ditanggulangi, ibu hanya dengan obat. Pertama, gigi itu tidak seperti kulit, tidak seperti jaringan yang lain. Hanya dengan minum obat tanpa tindakan invasif, dia bisa sembuh sendiri. Dia tidak ada self healing. Gitu. Mau orang bilang teorinya ada remineralisasi, tapi tidak signifikan untuk menyembuhkan. Jadi kalau misalnya ibu ada lubang sedikit, itu tidak segera ditutup atau dihentikan proses lubangnya, dia akan terus-menerus sampai akhirnya ibu giginya sakit, sampai habis sakit tidak merasakan sakit lagi, habis itu bengkak, habis itu ya balik lagi ke pembersihan oral hygiene-nya. Kalau misalnya terlalu parah dan didukung dengan daya tahan tubuh yang kurang, memungkinkan terjadinya oral cancer hanya dari kasus gigi berlubang. Gitu. Paham dok, paham. Karena saya sudah berusaha ke dokter gigi di daerah Tangerang Ciledug itu, semua dokter tidak banyak yang mau praktek. Sampai disarankan ke bedah mulut, sampai bingung, udah di-scan dan sebagainya.
kenapa ya dari dokter gigi kok disuruh ke bedah mulut. Akhirnya saya ganti ke arah pusat, saya ganti BPJS. Di sana dokter saya belum tahu apakah mau praktek atau tidak. Jadi problemnya hanya di satu, sebenarnya saya senang perawatan gigi. Sudah coba yang pasang gigi palsu tadi seperti dulu waktu saya nggak telaten, ngilu rasanya, nggak enak, nggak nyaman aja gitu. Sampai saat ini tak trauma aja gitu pasang gigi palsu. Oh, Itu dok. Thank you. Iya, iya. Ya, baik. Kalau Ibu pakai BPJS sih setahu saya di RSPAD itu sekarang menerima satu hari itu hanya 10 tindakan ya. Memang sih kalau itu agak penuh ya. Terus kedua, kalaupun misalnya kita pakai nih gigi palsu nggak nyaman, itu tetap harus tanya lagi, dok, apa ini masalahnya? Apakah ketinggian? Kalau misalnya ngilu, misalnya Ibu jenis gigi palsunya misalnya biasanya sih crown bridge ya. Bridge itu gigi palsu yang cekat. Ya, sebentar. Kurang lebih seperti ini. Kalau kata Om Irama sih, Ini, gigi palsu iya. kembali muda lagi. Nah, seperti ini dia memang ngilu, tapi biasanya dicek dulu apakah yang giginya itu rapat semua atau enggak. Itu biasanya kalau misalnya dia ada sisi yang terbuka, dia akan ada gap. Kedua, setelah itu perawatan gigi palsunya seperti apa? Apakah ada penurunan gusi karena arah sikat yang salah? Itu juga bisa bikin ngilu gitu loh. Coba lagi nanti Ibu konsultasikan lagi dengan dokter giginya karena biar tuntas Ibu. Jadi Ibu harus bisa sampai nyaman Ibu pakai gigi palsu itu. Begitu. Nah itu kawatnya itu yang nggak nyaman tuh. Sudah nyobain. Kawatnya untuk nyantel nyangkutnya itu kan ketarik itu rasanya nggak enak kan. Saya juga pernah nyoba seperti itu gitu. Lepas pakai terus kemudian sampai sekarang sudah tidaklah saya, yang penting sehatnya. Cuman karena sering lubang terus nambah lepas lagi, nanti setahun lagi ada lagi yang kemarin harus istilahnya reparasi dibor lagi. Nah itu kalau udah ngeri dulu ke dokter gigi pasti alat-alatnya seperti itu. Demikian dok. Iya, baik Ibu. Iya sih, memang kadang-kadang kekuatan tambelan itu memang sebentar, ada yang sebentar, tapi di atas 2 tahun itu suatu tambelan itu dikatakan berhasil gitu. Kedua, gini loh Bu, kalau misalnya tambelan kita yang bukan kita kita ini kalau misalnya sebulan oke lah ya kita protes gitu ya. Cuman kadang-kadang untuk bisa pakai masa 2 tahun itu namanya kita konsepnya jadi kayak memperpanjang usia gigi, memperpanjang usia pemakaian gigi Ibu. Jadi dengan 2 tahun itu tambelannya masih oke kita jadi daripada gigi itu dicabut gitu ya, itu lebih baik ditambel. Dan misalnya pun kalaupun itu bertahan 2 tahun itu sesuatu yang harus kita syukuri karena kita masih bisa memperpanjang usia pemakaian gigi itu Ibu. iya. Baik, siap. Terima kasih. Sudah cukup kok, Abe. Makasih. Thank you. Kalau ngunyah itu sebaiknya gantian ya dok, yang kiri ya kanan, nggak boleh kanan terus, nggak boleh kiri terus, kayak begitu. Ya, betul sekali kok Abe, karena kondilnya sendi kita, TMG ini harus seimbang. Oke, siap-siap. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Sumiati. Bu dokter mau tanya, kalau gigi atas sudah berlubang dalam, kemudian sudah ditempel bagus. Nggak lama muncul lubang lagi di bagian yang sama. Karena dokter bilang jangan dicabut, ditempel aja, dengan kondisi sudah ditempel, nggak bisa bertahan lama. Bagaimana solusinya? Apakah tetap dicabut atau ditempel lagi? Kayak begitu. Ditempel maksudnya apa ya? Ditambel atau apa ya? Ditambel mungkin ya. Sementara sih saya duga itu ditambel kok. Iya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya sih belum lihat kondisi giginya, tapi kalau misalnya dokter masih menyarankan buat ditambel, itu akan jauh lebih baik daripada harus dicabut gitu. Karena yang namanya ya tadi dokter kok Abe dengar sendiri kan, gimana pun apa ya gigi palsu itu tidak akan bisa senyaman gigi asli gitu. Jadi kalau kita mengharapkan gigi palsu senyaman gigi asli, itu gigi pemberian Tuhan itu pasti yang terbaik gitu loh. Iya. Terus kalaupun misalnya tambelan lepas, biasanya sih saya kalau misalnya
lubang sudah lebih dari setengah mahkota gigi, lebih baik di crown, di selubung selongsong gitu, selongsong sementara. Sebentar, saya itu share gambarnya yang tadi. Dikasih dia seperti dilapis gitu, jadi giginya dikecilin terus dilapis untuk menggantikan tambelan gitu. Kalaupun suatu saat misalnya lepas, dia bisa disemen ulang, jadi tidak ada pengasahan-pengasahan lagi. Seperti yang gambar yang itu, yang di tengah atas itu loh. Oh ya. Tuh, iya. Kalau misalnya giginya sudah terlalu besar, lubangnya lebih dari setengah. Iya. Gambar yang kanan itu apa, Dok? Ada kayak sekrup gitu. Oh, sebentar. Pengganti akar gigi itu ya? Sekrup. Ini lagi. Nih. Berarti Ya. akar gigi bisa diganti. Itu gigi palsu ya kalau kayak gitu ya? Yang sekrup itu tadi. Nah, ini saya screen sharing lagi. Nah, ini yang kiri paling yang atas paling kiri itu crown dan bridge. Sedangkan yang tengah itu crown single crown saja. Yang paling kanan itu implan namanya kok. Implan. Itu ini proses pengerjaannya bisa 3 bulan lebih ini. Gitu. Oke. Oh, jadi gigi diimplanin kayak gitu ya? Ya, jadi dia lebih rasanya seperti gigi asli. Oke, siap. Ya, itu implan namanya. Kalau yang bawah itu lepasan, ada yang kerangka logam, ada yang akrilik atau valplas. Nah, Dok, ada beberapa orang yang dia menolak pakai odol. Itu sebetulnya pakai pasta gigi itu, tapi misalnya dia sikat giginya benar tanpa odol itu nggak apa-apa? Atau sebetulnya pakai pasta gigi itu keharusan atau enggak sih, Dok? Ya, balik lagi ya, saya harus lihat kan. Jadi karena kalau misalnya kita ngomong pasta gigi itu kita cek lagi kandungannya, gitu loh. Kandungannya apa, gitu loh. Sebenarnya ya zaman sekarang kan pasta gigi itu bukan hal yang susah buat dicari ya. Iya. Itu sebenarnya kalau saya katakan tidak perlu juga gitu loh untuk mendukung kebersihannya, karena kayak kita mencuci sesuatu kalau misalnya nggak keset, namanya orang Indonesia kan nggak enak gitu kan. Kedua, pasta giginya dicek juga, hati-hati ya. Sekarang ada tahun 90-an itu sebenarnya sudah dilarang saya nggak sebut pasta gigi dengan adanya baking soda itu bahaya gitu, karena pengikisan email gitu. Jadi cek kandungan pasta giginya, kalau ada baking soda sebenarnya udah PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, sudah melarang gitu. Terus kalaupun terpaksa tidak pakai sikat gigi, tidak pakai odol, masih bisa. Yang penting kita kumurnya yang kenceng dan gosok giginya itu harus tepat caranya. Terus tiap sisinya, tiap lekuknya harus bersih gitu. Siap. Nah, sebetulnya kandungan apa kalau misalnya kita lihat di pasta gigi yang tidak boleh ada sebetulnya? Kita Itu misalnya kita cermati fluoride ya? Baking soda. Baking soda. Fluoride nggak apa-apa ya? Fluoride nggak apa-apa karena dia hanya dikonsumsi di mulut, tapi tidak ditelan kan. Oke, siap. Nah, kalau implan itu jenis apa, Dok, yang bagus, Dok? Dan kurang lebih biayanya berapa kisaran? Kalau implan variatif ya, coba ditanyakan ke dokter gigi terdekat. Ada 15, ada yang 30, tergantung kurang lebih sekitar segitu gitu. Terus dia ada butuh bone graft atau enggak. Biasanya ada case tertentu yang tinggi tulangnya tidak cukup sehingga perlu dilakukan bone graft. Meskipun kadang-kadang bone graft itu keberhasilannya juga sangat sedikit efeknya gitu loh. Sorry, Dok, bone graft itu apa? Bone graft itu cangkok tulang kok. Jadi misalnya Koko tadi lihat, Koko dan teman-teman semua itu lihat tadi kan tulang itu kan sekrupnya itu ditancapkan di tulangnya kan. Oh iya. Kan?
Kalau misalnya ketinggian tulang tidak cukup, oleh karena itu ya saya sih kalau misalnya mau pasang implan saya harus ronsen dulu cukup atau enggak tulangnya gitu. Kalau misalnya Iya, nggak cukup kita harus melakukan bone graft. Bone graft itu healingnya juga ya kalau mau benar-benar ini 3 bulan, 2 bulan tergantung orang yang kadang-kadang bisa gagal, tidak ada penaikan ketinggian tulang sama sekali gitu. Itu kalau udah, oke. apalagi kalau misalnya udah lama nih dicabut nggak diganti-ganti, ditunda terus tulangnya akan semakin turun gitu. Oke, siap. Sakit sakit banget nggak sih dok kalau kayak begitu dok? Implan gitu? Oh, pasti pakai bius sih ya. Tapi setelahnya tetap sakit lumayan kali ya, itu ya. Sebenarnya sih kalau sakit sih kan pakai bius, betul apa yang Koko katakan tadi. Tapi setelah itu kan kita ada obat-obat painkiller kan, anti radang, anti sakit, NSAID gitu kan. Jadi eh, untuk urusan sakit sih masih tertangani lah. Oke, siap-siap. Asal dia nggak ada diabetes ya. Oke, Eh, ya. Dari Bu Retnosari, bagaimana mengetahui kualitas gigi palsu? Terus, nah, gigi palsu itu ada yang lebih suka ke tukang gigi. Nah, itu gimana? Bagus-bagus aja nggak kalau ke tukang gigi? Apa plus minusnya gitu loh? Yang eh, kualitas gigi palsu dulu gimana dong? eh, Mengetahui bagus atau enggaknya? Kalau bagus harganya, bagus atau enggak itu tergantung kasusnya. Enggak semua orang bisa dipasang implan, tidak semua orang bisa dipasang crown atau bridge gitu loh. Tidak semua kasus gitu. Meskipun dia masih muda, belum tentu bisa dipasang bridge atau apa, tergantung. Dipilih yang cocok dengan kasusnya. Jadi tidak bisa kita samaratakan kualitasnya. Ini lebih bagus daripada itu gitu. Oh, ini konteksnya gigi palsu sih dok. Itu kan Heeh. implan ya kalau gigi palsu? Jadi gigi palsu itu ada yang cekat, ada yang lepasan. Kalau yang lepasan ya itu yang tadi Oh saya ya, gambar kerangka logam. Kalau yang cekat itu yang tidak bisa dilepas kayak crown, bridge, implan gitu. Nah ya. itu tergantung dia kasusnya butuhnya apa. Kalau misalnya dia kehilangan di belakang, kita kan nggak bisa pasang bridge karena butuh tiang penyangganya itu gitu loh. Terus dicek lagi kalau pasang bridge giginya goyang atau enggak. Maksudnya gigi sisanya gigi kayak kita mau bangun jembatan nih, misalnya ini gigi, terus ini udah hilang kok, kita mau bikin bridge, tapi gigi pegangannya aja goyang, itu saya tidak menyarankan, saya nggak mau gitu, karena tetap aja dong, nanti kalau misalnya crown bridge-nya gagal dalam waktu singkat, dia akan protes kembali, karena makanya di awal saya cek dulu, ini bisa nggak dibikin bridge, ini bisa nggak dibikin implan, kalau misalnya nggak bisa, opsi terakhir ya lepasan, gitu. Oke. Iya, anaknya ya dok. Kalau ke tukang gigi gitu sebetulnya bagus nggak sih dok? Ya, ke tukang gigi boleh, saya tidak daripada dia tidak diganti sama sekali boleh, asal pasangnya yang lepasan. Kalau disuruh pasang cekat, Oh, saya tidak merekomendasikan. Yang lepasan aman, nggak ada masalah karena sesuatu apa kita mau bersihin kita bisa lepas gitu. Tapi saya tidak merekomendasikan kalau dipasang yang cekat, yang permanen, yang nggak bisa dilepas, itu sangat iya. berbahaya dan malah merusak jaringan sekitarnya dan gigi yang ada. Bahkan Oke. ada kasus pemasangan gigi cekat yang tidak bisa dilepas di tukang gigi, bukannya saya melecehkan profesi mereka ya. Itu banyak penumpukan plak dan karang, dan akhirnya bisa tumor, akhirnya sampai potong rahang gitu. Oh, ngeri ya potong rahang. Aduh. Jadi kalau lepasan nggak apa-apa, gitu, nggak ada masalah. Yang penting giginya diganti. Iya. Oh ya, pas awal tadi, thank you dok. Pas awal tadi kan dokter nge-share gambar yang sikat gigi kan, yang lurus kayak begitu. Dan tapi kan tak ada sikat gigi yang apa bengkok gitu kan, ada yang ada cekukannya kayak gitu. Tapi sebetulnya kita sih nyaman-nyaman aja gitu. Nggak bagus ya dok kalau kayak begitu. Kalau sikat gigi harus yang lurus kayak begitu, bukan yang kayak ada Oh, di apa tangkainya maksudnya. Di ya tangkai. tangkainya. Oh ya, Ah, kalau tangkainya sih boleh, nggak ada masalah. Saya hanya oh nggak ada. waktu itu menunjukkan jenis bulunya aja gitu. Oh jenis bulunya ya. Pangkatnya bagus, nggak ada masalah. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan.
Indra ada masalah sama gigi? Pak Soleh? Mendengarkan aja. Iya. Kalau kata Omai Rama, kalau pengen awet muda pasang gigi palsu, kembali muda lagi. Iya. Nah, kalau gigi oh ya, tadi dokter kan bilang setiap tumbuh gigi biasanya ada peradangan ya, bisa demam. Walaupun gigi itu tumbuhnya normal, kayak begitu ya dok? Yang saya tangkap. Ada peradangan karena giginya itu harus menembus si gusinya itu. Oh, Gitu. di situ ya. Oh, oke. Harus menembus gusinya biar dia bisa keluar gitu. Nah, sekarang ke gigi bungsu. Gigi bungsu itu misalnya tumbuhnya normal, harusnya nggak perlu dicabut ya. Yang perlu dicabut itu kalau gigi bungsunya itu tabrakan kan ya. Gini kok, ada kasus kalau misalnya tumbuh normal dan tidak ada rasa sakit, tidak ada masalah gitu. Kadang ada orang yang pusing migrain sebelah, ternyata karena syarafnya itu menekan si ujung akar syarafnya itu tertekan sama ujung akar gigi geraham bungsu gitu. Jadi kalaupun tumbuh sempurna dan tidak sakit, tidak perlu dicabut. Tapi kalau yang sakit itu yang harus dilakukan tindakan odontektomi. Siap-siap. Nah, dulu banget itu udah 10 tahun lebih yang lalu, saya pun ada kayak operasi gigi bungsu. Nah, waktu itu ada dalam hari kata ke dokter bedah mulut sih, ke dokter bedah mulut. Tapi waktu itu kayaknya dia bawa alatnya kurang lengkap karena dia nggak kurang lengkap dan akhirnya terjadi kayak agak bener-bener dia pakai tenaga gitu, pemaksaan pakai badan segala seperti itu, akhirnya pendarahan banyak seperti itu. Nah, alhasil pas hari itu gagal. Nah, terus akhirnya dia dengan itikat baik disuruh datang lagi 2 minggu kemudian ke rumah sakit tadinya kan klinik kecil biasa, terus suruh datang ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap seperti itu kan. Nah, udah datang, kemudian saya disuntik di bius lokal. Nah, tapi bius lokalnya itu ternyata nggak berhasil, dok. Jadi, waktu tindakan yang 2 minggu setelah yang pertama itu, baru dibor dikit aja, itu sakitnya luar biasa. Jadi, bius lokalnya nggak berhasil. Nah, kalau kayak gitu, kenapa ya, dok? Biasanya, dok, ya? Gini kok, sebenarnya kan kalaupun geraham bungsu ada bedah mulut itu juga dokter gigi ya. Kadang-kadang juga ke dokter gigi umum juga kalau dia sanggup bisa. Terus kedua itu kalau misalnya ada pendarahan, harusnya pertama dokter bedah mulut itu sudah bisa memprediksi pendarahan itu. Berarti kalau misalnya ada perdarahan pada saat operasi, ada kemungkinan gigi Koal B sendiri itu ada kelainan anatomi. Itu yang kita susah prediksi gitu loh, kelainan anatomi. Meskipun kalau ronsen pun 2 dimensi kan, kecuali kalau kita CT 3D baru 3 dimensi. Itu ada kelainan anatomi. Terus giginya itu bisa jadi dicek dulu sih. Kalau misalnya pasien nggak mungkin ngecek ya. Ditunggu dulu lah, biar healing dulu, baru kita lakukan pencabutan lagi. Nah itu waktu yang second visit itu ke rumah sakit besar itu di bius, itu kondisi giginya sudah tercabut atau tercabut sebagian atau ada yang patah kok? Pas yang kedua itu karena sakitnya luar biasa, bius lokalnya nggak terjadi ya, akhirnya stop sih, kayak begitu, stop dan akhirnya sampai sekarang ada gigi semacam akar tertinggal, tapi masih ada sih yang di atas gusi masih ada, tapi ya udah tinggal bersihinnya sama aja, kayak begitu. Kadang-kadang memang ada peradangan, tapi jarang banget sih. Tapi kalau peradangan itu saya jadi kumur pakai air garam, biasanya selesai sih. Udah, tinggal bersihinnya sama aja. Jadi saya kadang-kadang kalau sikat gigi itu ada 2 sikat gigi gede sama sikat gigi kecil. Sikat gigi kecil bayi gitu loh, buat yang ujung-ujung sana biar bersihinnya maksimal.
Kurang lebih seperti itu sih. Agak trauma juga karena dari suntik bius lokal yang belasan tahun lalu itu ada di sini tuh masih ada kebas dikit ya. Masih ada Oh, kebas dikit. Nah, seperti itu mungkin kena syarafnya jadi syarafnya mati. Ya kayak begitu sih. Tapi saya ya udah terima-terima aja sih gitu. iya, ada beberapa kasus yang dia parestesi gitu. Eh, jadi di setengah lidah itu nggak bisa ngerasa, bukan nggak bisa ngerasain total, ada yang parestesi sebagian, ada yang semuanya. Jadi masih suka kebas setengah rahang biasanya. Itu karena di gigi kita itu ada namanya saluran kanalis mandibularis. Nah, itu biasanya suka kena ujung akar ini syarafnya, ini akar gigi, anggaplah akar gigi. Dia Ya. kayak gini, jadi begitu dilakukan pemotongan atau pencabutan ya, kepotong ininya gitu. Oh, karena itu ya. Oke. Itu makanya perlu dilakukan ronsen dulu, meskipun Iya, banyak pasti. kelainan anatomi. Kalaupun misalnya itu nggak bisa dicabut total, berarti masih ada sisa. Kokoh harus terus jaga pantau kebersihannya, karena kalau Iya, suatu iya. saat lalai itu bisa sakitnya luar biasa. Iya, betul. Di situ. Ya, makanya ya soal gosok gigi makanya pakai sikat gigi bayi juga biar ujungnya benar-benar bisa bersih. Kayak begitu. Ya kadang-kadang nggak setahun sekali juga sih, kadang-kadang nggak sampai setahun sekali, mungkin kadang-kadang 2 tahun sekali ya. Karena ya saya pantau terus seperti itu. Mau sisanya dicabut juga masih trauma ya, karena ya di tempat di situ agak susah aja. Tapi waktu itu pernah ke bedah mulut lainnya, ke posisi yang lainnya sih, posisi yang rahang lainnya itu aman sih, bisa dibius lokal, terus cabutnya juga nggak terlalu susah seperti itu. Untung aja yang itu berhasil dengan cepat ya, kalau nggak ya trauma-trauma juga ya. Nah kalau tapi yang gigi bungsu yang di sini nih nggak berani deh. Kayak gitu. Yang penting ya jaga aja, jaga kebersihannya kayak begitu sih. Kalau rahang atas sih relatif lebih cepat ya, kok ya, asal dia tidak ada keterlibatan sinus ya. Lebih Oh ya, gampang, kalau cepat. rahang bawah yang agak lebih susah ya. Oke. Rahang bawah relatif lebih susah. Dengan catatan rahang atas tidak ada keterlibatan sinus, itu jauh lebih cepat. Oke, siap-siap. Saya Nah, mau sharing ya. Ya, kenapa? Pak Soleh ya? Ya, saya pernah sakit gigi itu langganan saya dari anak-anak dulu. Terus saat usia saya sudah punya anak 2, sekitar tahun 2000-an itu, saya ingin lepas dari sakit gigi. Waktu itu belum ada BPJS, disarankan sama dokter gigi itu dimatiin sarafnya. Pernah dengar dok, dimatiin sarafnya dok? Iya, perawatan endodontik itu Pak. Iya benar, endodontik itu. Terus dimatiin sarafnya, terus diukur-ukur, digali, diambil saraf, matiin sarafnya, terus diganti, dicetak di UI, di kedokteran UI, kayak model stainless itu, dok. Apa namanya dok? Maksudnya kayak semacam paku dimasukin ke dalam itunya Pak? Atau Iya, gimana? waktu saat perawatan itu biasa dikasih tambalan sementara, cuman dikasih obat apa arsenik, kayaknya bukan arsenik ya, apa itu. Setelah itu dirasa sudah tidak sakit, baru dimatiin sarafnya, diambil kayak dibor itu, dibor pakai tangan tuh ya, bau sekali itu. Setelah itu ditambal sementara, setelah itu dicetak pakai pakai plastik merah itu ya. Setelah itu dicetakin di UI dan dipasang, dilekatin, dan itu permanen sampai sekarang itu. Itu kalau nggak salah dulu aja harganya tahun 2000 sekitar harganya 1,5 juta. Kalau mungkin sekarang 5 jutaan satu gigi itu. Udah pernah dipasang 3 biji. 3 gigi itu dalam bentuk crown mahkota gitu, selongsong gitu Pak? 3 gigi itu ini Bu, dia agak belakang tuh. Satu yang paling belakang atas, terus satu yang paling belakang nomor 2 dari belakang. Terus di bawah nomor 2 dari belakang itu. Apa saya nggak ngerti itu. Ya, itu maaf saya tanya, gigi palsunya Bapak itu yang lepasan bisa dilepas-lepas atau
permanen, nggak bisa dilepas cekat. Permanen, Bu, bukan gigi palsu. Istilahnya Pak Soleh kalau mau permanen, jadi kalau tidak mau dengan masalah gigi, saya laksanakan treatment khusus, cuman harganya waktu itu 1,5 juta waktu tahun 2000. Kalau sekarang mungkin 5 juta. Caranya gimana, Bu? Caranya nanti saya obatin dulu sampai rasa sakitnya sudah tidak ada. Cuman kalau orang lain kan biasa ditambal. Nah, tambal itu biasanya nantinya akan ini lagi, sakit lagi kalau tambalan-tambalannya begitu. Jadi saya ambil, matiin ininya, saraf giginya. Nggak bahaya, nggak itu. Setelah saraf giginya dimatiin, proses mematikan saraf gigi itu bertahap, Bu. Kalau nggak salah sampai 2 atau 3 minggu baru mati. Jadi pertama itu ditambal biasa, cuman sudah disuntikan apa gitu loh ya, agar rasanya agak sakit dan panas sampai 3 hari. Setelah itu nggak sakit lagi, minggu depan balik lagi, itu diganti. Setelah seminggu lagi diganti lagi. Setelah 2 minggu terasa tidak sakit, baru diambil kayak jarum bor, kayak bor tanah itu yang jarum yang leku-leku itu. Begitu masuk langsung dapat ininya, dapat sarafnya yang sudah mati itu, baunya luar biasa itu, saya aja nggak kuat. Setelah itu baru dibikin cetakannya, dan cetakannya itu bukan cetakan gigi seluruhan, hanya satu saja yang ini yang berlobang itu. Sebenarnya itu kasusnya gigi rusak, gigi berlobang, gigi patah itu loh. Dan itu biasanya gigi-gigi geraham, kalau gigi kecil nggak bisa itu. Seperti itu. Ordodontis ya, apa namanya, Bu? Endodontis, Pak. Iya, endodontis ya. Iya, seperti itu, Bu. Ya. Yang sekarang masih banyak dilaksanakan, Bu ya. Oh, itu yang Bapak lakukan sudah tepat gitu. Memang perawatan syaraf itu memang Bapak pasti datangnya berkali-kali ya, Pak ya? Oh, berkali-kali sekali, Bu. Dan itu kebetulan biarpun di RSUD ya, saya tetap bayar pribadi ke dokternya lantaran itu tidak di-cover oleh RSUD. Jadi saya bayar RSUD itu cuma untuk ininya aja, untuk daftarnya aja. Ya, benar. Benar kok, Pak. Itu yang Bapak lakukan sudah tepat. Jadi dia itu giginya pertama lubang kan, Pak, ditambal, masih Betul. sakit juga, lakukan perawatan syaraf ya. Pertama dimatiin dulu dengan arsen, benar memang, tapi harus arsenik atau arsen, Bu? Arsen. Ya, arsen dia dimasukkan ke dalam kapas gitu, terus habis itu ditambal. Sementara Bapak suruh datang lagi kunjungan berikutnya buat steril akar, terus buang-buang syarafnya di dalam. Ya, betul sekali. Ya, itu berkali-kali kunjungan. Dan di sini kadang-kadang gini, Pak, itu Bapak udah sesuai jadwal datangnya juga bagus, itu udah hebat gitu loh, konsisten dengan perawatan giginya. Soalnya kadang-kadang beberapa kasus baru sampai di perawatan arsen aja, belum ke tahapan selanjutnya, pasien udah nggak datang lagi karena merasa tidak sakit. Padahal harus terus dilanjutkan gitu. Betul, karena ya. Mungkin karena biaya kali ya. Biaya mungkin sekarang berapa, Bu? Kalau sekarang pasang itu, Bu? Pasang apa, Pak? Pasang ordodontis, arsen segala sampai final yang pokoknya gigi saya tuh kayak ada ininya, kayak apa tuh, ditambal, bukan tambalan biasa, tambalannya kayak stainless gitu loh. Iya, itu di berapa biayanya sekarang, Bu? Pakai cetak gitu ya, itu di crown atau di inlay onlay juga masuk itu. Saya harus lihat giginya ya. Nah itu di onlay mungkin, Bu. Kalau crown kan ditutup ya. Di online, kalau crown itu semuanya ditutup, Pak. Kalau inlay onlay itu semuanya ditutup. Ya, berarti Bapak termasuknya inlay gitu. Iya, inlay. Itu udah tepat, Pak. Sudah sangat tepat Bapak lakukan gitu. Yang penting harus datang karena kita harus beberapa kali melakukan perawatan ya. Di situ ya, para syarafnya mati dulu, baru dibuang. Kalau misalnya langsung dilakukan pada saat itu juga semuanya juga sangat sakit sekali gitu. Nggak mungkin. Karena belum mati syarafnya. Ya, nggak mungkin. Ya. Terus waktu itu saya kerja dan Sabtu libur, ya udah tiap Sabtu saya ke sana. Sabtu pertama ya saya dibersihkan, Sabtu kedua ya dikasih arsen, Sabtu ketiga arsennya diganti lagi
Nah, Sabtu keempat sudah dicetak, Sabtu kelimanya langsung dipasang gitu di gigi. Kalau sekarang biayanya berapa satu gigi, Bu? Inlay itu. Tergantung inlay-nya jenisnya apa Pak. Ada inlay logam, ada yang dia dari bahan seramik, ada yang zirconia gitu loh, tergantung. Kayaknya yang logam, Bu, yang paling kuat itu, Bu. Logam sih, kalau logam sih sekarang untuk di tempat saya sih masih kurang lebih 1,5 ya. Oh, masih segitu ya? Kalau dia ini apa logam ya. Yang paling kuat apa, Bu? Logam, Bu? Ya, memang yang paling kuat memang logam. Cuman kan kalau iya, maaf saya koreksi tadi Bapak bilang tidak bisa dilakukan gigi depan. Di gigi depan itu sangat bisa sekali dilakukan di gigi depan. Bahkan mungkin kunjungannya lebih berkurang daripada di gigi belakang gitu. Karena syaraf gigi belakang itu banyak yang tidak terduga, banyak kejutan di situ. Nah itu kalau misalnya gigi depan itu tidak mungkin kita lakukan pakai bahan yang logam itu kan Pak. Oh betul ya, ya. Jadi kan kalau senyum masa kelihatannya lucu, ya. Iya, kelihatannya kayak emas lucu. Putih gitu loh. Iya, benar. Kayak orang Madura pakai emas itu loh. Biasanya kan merah orang Madura gigi emasnya. Ini emas putih. Nah, itu jadinya kalau misalnya gigi depan itu kan karena pertimbangan estetiknya dia dilapis porselen. Porselen yang lebih harganya lebih murah lah. Habis itu kalau nggak zirconia, ada IMAX, tergantung gitu. Terus saya pernah di mall, Bu, ada lagi di mall itu kalau nggak salah dental apa gitu yang baru ya. Jadi seorang yang giginya dicabut itu akan diganti gigi implan itu. Tadi kayaknya sudah dibahas ya, cuman saya lagi nggak ikut tadi. Jadi gigi implan itu dicetak dan apa ya kayak diputar di skrip kayak baut itu ya. Kalau saya gambarnya seperti itu. Tadi udah bahas kayaknya. Ya udah. Nah. Thank you Pak Soleh. Ya, terima kasih. Ya. Sorry Dok, tadi mengenai sikat gigi, oh ya, saya tadi ketinggalan. Nah, kalau misalnya bulunya itu bergelombang gitu, seharusnya nggak bagus ya Dok? Justru yang kalau bagus tidak rata. Oh, yang rata ya, oke. Tapi kalau yang, kadang kan ada yang sikat gigi, bulunya cuma naik di ujungnya doang kayak gitu. Itu juga sebetulnya kurang bagus. Agak, bukan bergelombang, tapi kayak melengkung di ujungnya itu naik kayak gitu. Nggak bagus juga kalau yang itu. Itu bagus buat gigi belakang saja, buat gigi lah. Tidak saya oke, siap. Iya sih, saya karena pakai yang kayak begitu, saya kadang-kadang nyari yang kayak begitu untuk yang gigi belakang terutama. Oke, siap. Thank you. Nah, kalau karang gigi itu warnanya apa sih Dok? Kalau misalnya, ya karang gigi warnanya apa biasanya? Kuning kayak begitu? Apa nggak selalu kuning juga? Jadi gini, karang gigi itu ada 2 jenis. Jadi karang gigi supragingiva dan karang gigi subgingiva. Karang gigi supragingiva itu terletaknya di atas gusi. Kalau misalnya karang gigi subgingiva itu di bawah gusi. Karang gigi yang di atas gusi itu warnanya agak putih kekuningan ya, putih kuning krem gitu. Tapi kalau karang gigi yang di bawah gigi itu kemungkinan kelihatannya di perbatasan gigi dan gusi itu warnanya kayak hitam kecoklatan gitu, coklat tua gitu warnanya. Oh, oke, thank you. Nah, kemudian ada pertanyaan di chat dari Bu Tan Liliana. Ada daerah yang adatnya semua gigi dibuang, ganti gigi palsu. Sepertinya kalau sudah ada banyak gigi yang dicabut, sebaiknya dicabut semua kali ya Dok, nah, supaya tidak timbul masalah gigi. Kan bakteri pada lubang gigi bisa sampai di jantung dan menimbulkan penyakit. Nah, kalau kayak begini, bagaimana pendapat dokter? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Untuk jawaban Ibu, saya sih hanya merekomendasikan gigi yang sudah terkena syaraf atau dengan rata dengan gusi. Kalaupun misalnya itu hanya itu aja yang boleh dicabut gitu loh. Jangan semuanya yang masih sehat juga dicabut. Karena gimana pun pasang gigi palsu itu pertama tidak seenak gigi asli. Kedua, kalaupun misalnya kita nih masih ada 1 atau 2 gigi saja, sedangkan si gigi lain sudah tidak ada, itu bagus untuk retensi, untuk pertahanan si gigi tetapnya itu buat gigi palsunya itu buat megang gitu. Karena kalau pertama
tahan di gusinya itu nggak terlalu eh, cekat ya, nggak, kadang-kadang suka lepas gitu. Meskipun hanya tinggal 1 gigi atau 2 gigi itu sangat bermanfaat buat si gigi palsunya itu buat megang gitu. Oke. Lagi pula sebelum dilakukan pencabutan kan apakah dicek dulu kalau ada karangnya kita bersihin, kalau ada lubang ya ditambal, kalau udah kena syaraf kan seperti yang tadi Bapak Soleh sampaikan kan masih bisa dilakukan perawatan syaraf sampai tuntas gitu. Kenapa harus dicabut? Sayang banget. Dan efek dari cabut itu nggak hanya cabut gigi hilang, sakit hilang, ada penurunan tulang gitu. Gigi yang lain renggang-renggang lagi akan menciptakan problem baru gitu. Oke, siap. Nah, thank you, Dok. Ada pertanyaan dari Bu Betty. Kalau gigi palsu itu harus dipakai terus atau enggak sih? Atau cuma makan aja dipakai, setelah itu lepas? Apa harus terus dipakai kalau gigi palsu? Baik, saya akan jawab. Gigi palsu yang dipakai terus berarti yang lepasan ya, kita bicara yang lepasan ya. Iya. Itu kalau misalnya dia awal, misalnya kalau Abe bikin gigi palsu sama saya, terus habis itu 2 hari pertama itu harus dipakai terus karena penyesuaian. Tuh, 2 hari pertama aja. Tapi begitu selesai, itu sisanya hanya dilepas pada saat malam atau tidak beraktivitas gitu. Dilepas aja nggak ada masalah gitu. Terus kedua, kalau misalnya gigi palsunya tidak nyaman buat dipakai, tapi minimal dia bisa masuk, dipakai pas tidur aja. Karena minimal dia fungsinya buat menyangga ruangnya biar tetap pada posisinya, tidak bergeser, jadi tidak ada renggang-renggang, tidak geser, giginya tidak goyang gitu. Iya. Nah, itu Bu Betty nunjukin itu gigi palsunya itu ya. Nah, kayak begitu. Ya, coba dideketin lagi. Oh, itu gigi palsu lepasan kerangka logam ya, Ibu ya? Ya, karena udah nggak bisa pasang gigi palsu semuanya, pasti gigi palsu. Nggak bisa implan. Mana? Karena nggak bisa implan, jadi bikin gigi palsu. Apakah gigi palsu ini dipakainya hanya kita jadi dari pagi sampai mau tidur dibuka gitu? Ya, tidur wajib dibuka ya Pak ya. Wajib dibuka ya Bu ya. Wajib dibuka karena untuk mencegah jamur mulut gitu. Jamur dalam mulut itu harus dibuka. Jadi dan gusi yang tertekan itu bisa bernapas, bisa tidak terus tertekan gitu. Oh iya. Baik. Jadi dipakai hanya kita aktivitas aja ya? Ya, kalau malam wajib dicopot. Malam dicopot ya. Oh, thank you. Kalau makan dipakai ya halus ya. Ya, supaya makan bantu dipakai. Iya. Tapi kalau tidak dipakai, katanya dari pagi nanti rahang giginya berubah dan ininya juga harus diganti lagi ya. Ya kalau nggak dipakai takutnya nanti geser ya giginya. Jadi gigi palsunya mungkin jadi mesti diperbaiki lagi, disesuaikan. Oh ya. Jadi harus dipakai terus supaya tidak geser gigi yang lainnya. Betul nggak dokter? Benar, Bapak kalau misalnya dipakai terus lagi makan malamnya dibuka gitu. Terus kedua buat kadang-kadang basisnya itu memang setiap kita lakukan pencabutan gigi, tulang akan tetap turun meskipun dia pakai gigi palsu, tetap akan turun sehingga lama-kelamaan gigi palsu itu akan longgar gitu. Bahkan kalau misalnya Bapak nggak bikin gigi palsu, itu penurunan ketinggian tulang itu akan terjadi lebih cepat, apalagi dengan ada penyakit sistemik seperti diabetes. Jadi saya sih kalau misalnya Bapak pakai terus buat makan dan nyaman dipakai, malamnya dilepas karena ada jamur juga, perlu diingat. Ya takut dikotor. Ya, benar sekali. Ada sisa makanan Ya, sama-sama. Dibuka, wah kotor. Ya benar sekali Pak. Malah nanti merusak gigi yang lain kalau nggak dilepas dan tidak dibersihkan. Sebetulnya saya mula-mula tuh mau implan, tapi begitu difoto rahangnya kata dokter udah tidak memungkinkan karena udah dilihat, udah difoto, wah ini mah nggak bisa implan katanya. Oh. Ya. Jadi bikin gigi palsu gitu.
Ya Oke. itu bagus dokter giginya. Dia memeriksa dengan teliti dulu. Kalau misalnya tidak bisa dipasang implan, lebih baik dibilang tidak dipasang implan karena daripada Bapak udah pasang implan nanti lepas-lepas, lebih baik pakai yang lepasan Oh, saja. ya mungkin memang agak berapi sedikit ya, tapi apa boleh buat, nah itu ya nggak bisa implan. Jadi terpaksa ya bikin gigi palsu. Jadi untuk Benar, Pak. menjaga karena udah dicabut 2 gigi belakang. Bisa Mm-mm. makan, Jadi makannya susah, jadi gigi tercapek, nggak bisa makan enak ya. nggak bisa makan enak. Ya, Terima kasih. terima kasih dok ya. Sama-sama, ya. Sehat Ya, ya. sama Terima kasih. sehat selalu. Ya. Ya. Kemudian kalau misalnya, jadi nggak bisa semua kondisi gigi implan pasti bisa masuk itu ya. Ada beberapa kondisi yang nggak memungkinkan gigi implan ditanam kayak begitu ya. Ya, benar kok, nggak semuanya bisa. Jadi ya tadi saya bilang kan di awal itu harus lihat dulu apakah gigi palsu. Iya, Itu ada tadi pertanyaan gigi palsu yang terbaik itu yang mana? Itu iya, iya, tergantung kasusnya, kita nggak bisa nyamaratain gitu. siap-siap. Nah, kalau gigi biasanya itu coklat itu biasanya karena apa ya? Pertanyaan dari Ibu Ivon. Coklatnya saya harus lihat dulu kondisinya. Kalau bisa ada fotonya nggak apa-apa sekalian. Oh, oke kayak gitu ya. Kadang-kadang kan ada di daerah tertentu yang daerah Bangka ya atau apa ya, kalau dia sering makan air di sana kurang bagus atau apa juga itu akan agak coklat ya. Kadang-kadang ada daerah mana gitu yang kurang bagus di Bangka atau di mana ya, atau sering makan pempek gitu, itu bisa berpengaruh ya. Ya, pengaruh sekali karena itu asam. Asam itu gigi itu kita sangat peka loh sama asam loh. Terus ya sama nodanya itu macam-macam kok. Nodanya itu noda hitam, noda kecoklatan, bisa karang gigi, bisa lubang, bisa stain kopi, teh, rokok. Bisa. Oh, kopi juga bisa kayak begitu. Benar, bisa. Oh, jadi habis minum kopi harus minum air putih, kumur-kumur kayak begitu. Lebih baik kumur, apalagi kalau kopinya manis. Oh, apalagi kalau kopinya manis. Oke. Sip. Nah, kalau misalnya kalau tonggos itu penyebabnya apa, Dok? Ivo juga nih yang nanya. Silakan. Kalau tonggos. Okay. Ya, sekarang kita ngomongin ortodonti ya, susunan gigi. Nih, ini saya ada gambar. Kalau dia, nah ini kasus-kasus behel rata-rata ya. Ada berjejal, ada tonggos, ada renggang, ada dia gigi saya terbalik rahang atas dan rahang bawah, kita sebut bahasa awamnya cambah ya. Kalau tonggos itu bisa pertama banyak faktor. Pertama tulang rahang atas di depan tulang rahang bawah atau rahang-rahangnya itu sempit, terutama rahang atas ya, sehingga giginya akan mencari cerah ruang. Kalau misalnya kenapa dia majunya di depan, karena akar gigi depan itu cuma satu, sedangkan gigi geraham belakang itu akarnya 2, 3, bahkan kadang ada yang 4 gitu. Dia akan yang lemah ini berarti yang berakar 1, dia akan mencari ruang, dia akan mendorong gigi depannya sehingga jadinya tonggos. Bisa juga karena ke bad habit, karena isap jempol waktu kecil gitu. Atau bisa jadi juga ini bisa di rahang atas, bisa di rahang bawah, lidahnya terlalu aktif gitu. Dia terlalu aktif, sedangkan otot bibirnya lemah. Kan atau bisa salah satu dan bisa juga keduanya. Misalnya nih ada orang yang kayak misalnya Koko atau teman-teman di sini perhatikan lagi nonton TV dia cengok gitu kan. Berarti tonus otot bibir atasnya itu lemah. Jadi dia nggak nahan si gigi depannya, jadinya dia tonggos gitu. Oke. Mengenai tonggos, ada teman-teman yang mau nanya, silakan yang tentang tonggos, biar satu topik diselesaikan. Mabe, kalau ngempeng gitu anak bayi kan sering ngempeng, itu jadi tonggos, bener nggak dok? Tergantung cara ngempengnya kali ya. Yang bulat itu tuh katanya kalau kelamaan ngempeng tuh iya. Misalnya sampai usia 3 tahun, 5 tahun masih ngempeng, nah itu jadi tonggos, betul nggak dok? Bisa Bu, apalagi kalau misalnya alat empengnya itu juga nggak pas ya, kan sebenarnya empeng itu kayak gini, terus ada yang nonjol kayak gitu kan, nonjolnya. Nah sebenarnya pas dia ngisep yang ratanya ini
dorong bibirnya kan. Itu sebenarnya juga mengurangi ketonggosannya itu, tapi memang empeng juga salah satu faktor yang berperan kalau bisa kita giginya jadi tonggos waktu dewasanya. Iya. Terus kalau yang coklat itu karena teman saya ada yang coklat, dulunya sering makan antibiotik, betul nggak dok? Oh, itu coklat keabuan ya Bu ya? Iya. Itu ada namanya sekarang tuh tetracycline stain namanya. Ya, jadi pada zaman dulu kita kan namanya ilmu pengetahuan berkembang ya Bu ya. Itu tuh dilarang seingat saya sih setelah tahun 85 atau 90 itu udah dilarang penggunaan tetracycline untuk anak di bawah 6 tahun gitu. Sekarang udah nggak ada yang coklat-coklat lagi deh ya. Ya, karena dilarang penggunaan antibiotik. Karena dulu mungkin research-nya belum sampai segitu gitu. Oke, Karena ya tetracycline juga masuk dalam golongan antibiotik berspektrum luas ya. Jadi bisa buat infeksi banyak infeksi bisa tercover sama tetracycline, tapi untuk di bawah 6 tahun sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi Ibu. Thank you infonya. Kita tips kalau sampai usia berapa gigi bisa bertahan dan tipsnya cara untuk supaya tidak keropos sampai usia 100 gitu 90 gigi tetap ada, karena gigi itu kan kayak mahkota juga ya, kayak rambut gitu kan. Jadi kalau giginya kurang baik, kurang menarik gitu kan. Ya, benar sekali. Kalau tipsnya sih ya ini ya standar ya, fokus ke pembersihan gigi. Kedua, kita namanya semakin berumur itu semakin kita makinnya pakainya onderdilnya itu makin lama dipakainya. Janganlah dipaksain makan kacang, apalagi maaf yang tadi kan di awal tulang itu sangat disayangkan gitu. Aset seumur hidup yang dipakai terus yang susah tergantinya, kenapa harus digituin? Kenapa kenikmatan tulang kacang itu sesaat aja gitu? Kita harus paksa gigi kita gitu. Ya, habis itu ya fokus di pembersihan, terus ya kalau berikutnya ya check up. Kadang-kadang kita nggak ngerasain sakit, tapi gigi kita ada lubang, ada karang gitu. Itu yang harus dibenerin dulu gitu di awal. Itu lebih cepat, lebih baik diperbaiki. Karena tidak menutup kemungkinan setiap orang sadar atau tidak sadar ada permasalahan di gigi. Begitu. Ya, Dok, mengenai tonggos ada pertanyaan lagi nih. Kalau tonggosnya di usia udah tua, tonggos begitu, itu bisa diperbaiki nggak? Saya lihat dulu kondisi tulangnya, tuanya umur berapa, terus ronsennya gimana, ada kerusakan tulang atau tidak. Kalau misalnya tulangnya usia 40 masih bagus, saya masih berani melakukan perawatan behel. Kalau misalnya tidak ada, kalau renggang dirapatin, tapi kalau misalnya tidak ada tidak ada renggang, buat mundurinya saya butuh ruangan, harus dilakukan pencabutan gigi. Oke. Sip. Oke, terus kemudian ini ada pertanyaan, sekarang ditawarkan online itu penutup gigi seluruhnya, itu baik nggak sih dok? Penutup gigi yang sudah jadi ya seluruhnya ya? Mungkin seperti itu ya. Saya harus lihat barangnya dulu pertama. Kedua, apakah giginya masuknya itu pas? Kalau giginya pas, biasanya kan tiap orang cetakannya beda-beda ya, nggak bisa kita samain gigi palsu si ayahnya nggak bisa dipakai sama anaknya, nggak bisa dipakai sama istrinya gitu. Pas atau enggak gitu. Terus kalau misalnya pun dipakai, kalau nggak pas dia akan menyakiti jaringan yang ada yang sudah hidup gitu. Banyak kerugiannya sih dibandingin hanya estetiknya gitu. Oh ya, siap. Nah, itu pertanyaan dari Bu Tarin lagi, itu jadi bahan yang terbaik itu porselin atau keramik? Porselen sama keramik sama aja kok. Oh, sama aja ya? Oke, siap. Oke, silakan jika teman-teman ada pertanyaan yang tentang tonggos, ada pertanyaan yang mengenai tonggos, diketok aja gitu ya, biar masuk cepat. Aduh. Nah, ada pertanyaan nih, kalau gigi tonggos itu cenderung kenapa bau ya? Maksudnya dia ngomong aja langsung bau gitu, kalau giginya tonggos.
Karena apa, kena udara atau karena apa ya dia jadinya gitu, atau kurang bersih memang dasarnya? Ya, terima kasih buat pertanyaannya Ibu. Kalaupun saya sih selama saya belajar sih tidak ada patokan gigi yang tonggos, gigi yang ini aromanya bau. Itu biasanya di pembersihan. Biasanya pada kasus gigi berjejal, gigi yang numpuk yang penuh karena pembersihannya nggak maksimal gitu. Kita gosok tapi ada sisa yang ada daerah yang tidak tergosok. Itu bisa terjadi, gigi yang nggak tonggos juga bisa bau Ibu gitu. Jadi harus lebih fokus ke pembersihan gigi, habis makan apapun kita kumur-kumur air putih, malam itu wajib sikat gigi, teknik penyikatannya juga harus tepat gitu. Terus obat kumur ya tidak menggantikan sikat gigi, dan obat kumur tidak boleh dipakai tiap hari secara terus-menerus. Oh, sorry. Obat kumur nggak boleh tiap hari secara terus-menerus. Oh, gitu, Dok. Baru tahu Ya, saya. karena di mulut kita itu ada jamur, ada bakteri. Jadi levelnya itu harus balance gitu. Kalau misalnya kita fokus ke obat kumur itu antiseptik, dia akan menurunkan si bakterinya, jamurnya naik. Jadi tidak ke flora normal mulutnya itu juga Oh, iya. ya. Jadi, maksimal mungkin seminggu 3 kali ya, Dok ya? Atau mungkin seminggu sekali aja cukup. Ya tergantung kondisi masing-masing juga kali ya. Kalau kayak begitu. Obat kumur. Saya sih lebih menyarankan pasien-pasien saya kalau pakai obat kumur pakai 3, 4, 5 hari berturut-turut, habis itu jangan pakai lagi. Gitu. Oh, malah gitu. Kenapa berturut-turut, nggak selang sehari kayak gitu? Kenapa, Dok? Alasannya kenapa? Karena biar penyembuhannya maksimal. Misalnya kita habis sikat gigi terus kita kumur, terus habis itu kan ada yang kebilas lah istilahnya, kumannya gitu kan, ada yang terbekas. Nah itu habis itu kita makan lagi, kita kasih makan bakterinya itu yang ada ya, bakteri sehat maupun bakteri jahatnya. Terus bakteri jahatnya terutama kebilas lagi, jadi jumlah bakterinya udah lebih turun dibandingkan kalau misalnya kita selang-seling gitu. Hari ini kumur, hari besoknya enggak. Jadi bakteri nambah lagi, turun lagi, nambah lagi gitu. Kalau saya tentang ini obat kumur juga, waktu itu saya yang gigi bungsu belakang yang ketinggalan itu ya, waktu itu sempat radang, mungkin pembersihannya sempat kurang bersih. Nah, pas radang itu saya pakai obat kumur, tambahin garam kayak gitu. Nggak apa-apa kan ya, Dok ya? Kalau bisa sih dipakainya jangan saya harus lihat komposisi kumur dulu, jangan barengan. Jadi pakai garam terus obat kumur gitu. Garam dulu ya baru obat kumur gitu. Takutnya ada kandungan garam yang bereaksi sama kandungan si obat kumurnya itu. Jadi jangan digabung. Siap. Ya. Oke, siap. Bagi gue biar cepet aja sebetulnya. Oke, siap. Thank you. Yang tadi bau mulut ya. Kalau misalnya dia makan daging, terus jarang makan buah dan panas dalam, itu bisa juga jadi hawanya bau, itu keluar juga jadi bau ya. Tipsnya apa kalau supaya nggak bau gitu? Panas dalam atau kurang minum atau makanan daging gitu loh. Jadi hawa dia dari dalam itu keluarnya bau. Pertama, daging itu kan banyak seratnya Ibu ya. Seratnya itu kita suka nyelip di antara 2 gigi dan tidak diambil, itu yang bikin bau mulut biasanya. Makanan nyelip nggak diambil, kuman-kuman pada arisan, pada kumpul sini gitu. Jadi kan cenderung lebih bau mulut gitu. Terus panas dalam sama kurang minum itu bisa juga jadi bau hawa dari dalam perut. Kalau kurang minum itu saya sih lebih ke sistemik ya. Itu berarti kurang minum berarti otomatis air liur kita akan kurang kan. Air liur itu sebenarnya ada mengandung antibakteri, ada sel-sel imun juga ada di dalam air liur yang dia mencegah pertumbuhan bakteri sehingga giginya lebih nggak cepat lubang gitu loh. Kalau itu kurang di situ berarti air liurnya kurang, berarti yang self cleansing ability pembersihan sendiri gitu itu berkurang juga, makanya dia lebih cepat bau mulut. Ya, Yvonne ada lagi mengenai topik yang sejenis? Oke. Pertanyaan lanjutan?
Cuman kalau dari sakit itu juga nggak pengaruh dari dalam perut ya baunya ya jadinya ya. Utamanya yang di sekitar gigi aja ya. Kalau bau mulut itu bukan dari dalam perut gitu ya. Dari dalam perut itu gitu aja Bisa, sih. Ibu. Bisa sih kalau pada orang yang GERD terutama yang sampai balik lagi lah itu kan asam kan. Itu juga bisa ngerusak. Pada orang hepatitis, pada orang diabetes dan kelainan ginjal itu juga. Diabetes juga ada aroma khasnya dalam rongga mulut gitu. Ada kok, Oh itu gitu. memang ada. Siap-siap. Dok, mengenai obat kumur ya dok, ada ini yang ekoenzim. Kalau itu kumur pakai ekoenzim itu bagus nggak sih dok? Dengan tertentu dengan apa? pH-nya sih katanya di bawah 4. Dengan ekoenzim pH-nya di bawah 4 terus pakai obat kumur gitu bagus nggak dok kalau ekoenzim? Kalau ekoenzim dengan pH di bawah 4 itu berarti cenderung asam ya. Sebenarnya pada dasarnya teorinya asam itu sebenarnya ngerusak. Boleh mungkin dipakai, asal jangan tiap hari, dan catatan lagi, obat kumur tidak menggantikan sikat gigi. Gitu. Oh. Kan dok, diencerkan. Kok kata-kata diencerkan itu penting, diencerkan. Iya, diencerkan. Ya, boleh Ibu pakai, tapi jangan tiap hari dan tidak menggantikan sikat gigi. Gitu. Saya tidak anti banget di sini, cuman tidak menggantikan sikat gigi itu yang harus difokuskan gitu. Menggantikan odol, dok? Saya sih lebih berpedoman odol tetap lebih baik ya daripada obat kumur gitu, karena itu juga alat bantu buat pembersihan gigi yang lebih efektif gitu. Waktu kemarin kan pandemi kita nggak berani ke dokter, dok, gigi saya ada sakit, mungkin lubang itu ya, atau terabrasi sedikit bagian luarnya, jadi agak sakit-sakit gitu. Terus saya sering-sering kumur, jadi kalau sikat gigi saya campurin odol dengan air ekoenzim campuran ini. Dan sekarang sih udah berbulan-bulan malah nggak sakit sih dok. Iya. Bisa jadi karena pandemi gini Ibu juga melakukan perawatan giginya lebih teliti ya Ibu ya, lebih teliti, makanya untuk menghindarin ke dokter gigi, benar. Nah, terus kedua, kalau misalnya itu obat kumur, pada teorinya itu nggak boleh dipakai terus-terusan dan tidak menggantikan sikat gigi gitu. Dan kalau misalnya Ibu tidak sakit, itu pertama belum tentu tidak ada masalah gitu. Karena indikator orang awam itu sakit atau enggak gitu. Terus kedua, kalau bisa dengan obat kumur berarti dia mengurangi sisa makanan yang ada di giginya gitu. Karena sisa makanan ini nggak ada, berarti otomatis kuman yang yang rusak gigi ini juga berkurang gitu. Kuman yang berkurang ini oleh karena itu bikin si gigi Ibu merasa tidak sakit begitu. Iya. Tetap boleh Ibu kumur, tapi tetap sikat gigi itu yang terbaik gitu. Sikat giginya dok, pakai sikat gigi, cuman itu menggantikan odol gitu. Banyak sih sukarelawan yang melakukan hal itu. Jadi airnya dikasih ekoenzim gitu, mungkin setengah tutup botol gitu. Ya boleh, tidak ada masalah, juga nggak ada masalah. Kalau dia pH-nya kan misalnya di bawah 4, misalnya 3, tapi setelah diencerkan gitu dengan perbandingan 150 atau 1:100 kan pH-nya menjadi naik kan? Benar ya dok? Benar. Terus dibalik kalau misalnya kita mau lebih teliti lagi, dicek juga pH air Ibu berapa gitu loh. Terus kalaupun misalnya itu kan ada yang airnya asam, ada yang airnya itu, kalaupun naik juga dia tetap di bawah 7, berarti dia agak cenderung lebih asam gitu. Yang bagus di bawah 7, atau yang bagus yang 7. Air minum biasa. Balik lagi ke air minumnya berapa pH-nya? Saya pakai air minum biasa sih, air minum bukan air mentah. Iya, boleh, nggak ada masalah Ibu pakai. Tapi tetap kadang-kadang gini loh, kumur itu juga orang kadang-kadang ada yang kumur tapi kepalanya doang goyang gitu, tapi kumurnya nggak, bibir dan pipi tapi nggak goyang gitu. Lihat lagi kalau kumurnya bagaimana. Tapi kalau Ibu sejauh ini nggak ada masalah, ada kemungkinan cara Ibu sudah tepat gitu.
Oke, thank you dok. Dok, kalau Ngomong dulu, misalnya dokter cantik ya, sekali. Terima ya. kasih, Bu. Kalau kumur-kumur itu misalnya kita habis makan nih, kita kumur-kumur pakai air matang gitu kan, pakai air aqua lah seperti itu. Kemudian itu lebih bagus dibuang atau ditelan, Dok? Kalau air mateng ya nggak ada masalah ya mau dibuang atau Kalau ditelan. ditelan ya? Oh nggak masalah ya, siapa tahu. Kemudian ini, kalau misalnya habis bangun tidur, ada yang bilang, oh kalau habis bangun tidur jangan gosok gigi, minum air 1 gelas biar jigongnya ketelan gitu, apa bagus. Bukan jigong ketelan sih, pokoknya bagus gitu loh untuk kesehatan. Apakah itu mitos atau fakta, Dok? Kalau kayak begitu? Sebenarnya itu bisa mitos, bisa fakta juga. Yang penting habis makan itu saya sih nggak langsung menyarankan buat sikat gigi ya. Kita ini dulu makan dulu baru dan tidak terlalu ngefek juga kalau misalnya kita kan kondisinya kan bangun pagi kita udah gosok gigi malamnya terus kita langsung gosok gigi lagi. Lebih baik sesudah sarapan gosok gigi gitu. Oke, begitu. Kenapa tadi? Kenapa Bu Liping? Oh, enggak. Oke. Dan seperti yang dulu pernah dokter bilang ya, lebih baik enggak gosok gigi pagi daripada enggak gosok gigi malam ya. Gosok gigi malam itu penting banget ya. Jadi harus kalau pagi ya tergantung sekitar aja ya. Dok, saya mau nanya, Dok. Iya, silakan Ibu. Gigi saya kan cenderung sensitif ya dari dulu. Saya udah perawatan ke dokter nggak baik-baik. Disarankan pakai Sensodyne, tapi nggak ngefek, Dok. Ada cara lain nggak, Dok ya? Karena saya sekarang nggak bisa minum air dingin. Jadi kalau mau yang dingin pun cuma langsung ditelan. Kalau kena di gigi nggak kuat. Itu kenapa ya, Dok? Bisa jadi emang pertama hipersensitif giginya. Kedua ada ibu gosok giginya terlalu ini jadi abrasi, terlalu keras. Ketiga ada lubang kecil yang tidak terdeteksi gitu. Atau bisa juga ibu dulu ada penurunan gusinya. Jadi bagian sementum akar gigi itu terbuka, jadi lebih sensitif. Kalaupun mau pakai Sensodyne mau apa boleh, tapi dengan caranya sikat gigi kering Ibu. Jadi nggak pakai air, terus habis itu gosok, habis itu diemin dulu 1-2 menit, baru gosok gigi biasa gitu. Oh, ada cara kayak begitu ya? Ya, kering ya. Gimana Dok, tolong ulangi, tadi saya nggak dengar. Ya, jadi Ibu kalau bisa pakailah apa aja lah pasta gigi yang buat gigi sensitif. Itu Ibu gosokinnya kering gitu. Kering, terus habis itu digosokin tanpa air ya, tanpa dibasahin air. Digosokin ke seluruh permukaan gigi, didiemin 1 menit sampai 2 menit, baru habis itu boleh kumur gitu. Kalau Ibu sangat sensitif giginya. Oh, kayak begitu ya. Itu nggak bikin kayak gesekannya makin kuat, Dok, kalau misalnya gigi sikat kering kayak begitu. Jadi merusak enamel enggak ya? Enggak, asal dia tidak terus-menerus di satu titik yang sama dan waktu lama ya. Oke. Gitu. Terus cek juga pasta giginya ada kandungan baking sodanya nggak. Kalau ada baking soda dilarang. No. Oke, siap-siap. Kasih Dok. Ya, thank you. Dok, ini nah, bersihin lidah itu penting nggak sih, Dok? Ya, penting sekali. Oh, penting sekali ya? Oh, pakai sikat gigi gitu nggak apa-apa? Atau harus pakai pembersih lidah yang biasa dijual? Ya, nggak ada masalah sih dengan sikat gigi atau dengan pembersih lidah. Yang penting disikat. Gitu. Karena ada papil-papil itu kayak rumput ya. Terus sih papil-papil gitu. Takutnya ada yang ketinggalan. Sikatnya pakai odol atau nggak pakai odol? Buat lidah? Pakai odol dan tidak pakai odol juga nggak ada masalah. Oke, siap. Nah, kalau misalnya sikat gigi itu sebetulnya berapa menit, Dok? Terus sehari maksimal berapa kali gosok gigi? Sikat gigi itu bagusnya 2 menit. Terus sehari itu 2 kali juga sebenarnya sudah cukup gitu. Dan waktunya harus tepat.
pagi sesudah sarapan sama malam sebelum tidur gitu. Yang malam sebelum tidur itu nggak boleh di skip. Siap. Ya, terus habis sikat gigi ya jangan makan malam, terutama jangan makan apa-apa lagi, tidur. Kalau kalau malam nih habis sikat gigi terus makan buah. Nah, buah kan sebetulnya nggak nyangkut-nyangkut kan? Itu tetap nggak boleh. Saya sih rekomendasi tetap buat kumur air putih atau sikat gigi lagi gitu. Oh, atau minimal misal habis sikat gigi terus makan buah, kumur pakai air putih ya, kayak begitu ya. Iya. Oke. Sip. Ada pertanyaan lagi mengenai gigi dan mulut? Silakan. 1-2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Nah, jangka waktu makan malam dan sikat gigi berapa lama, Dok? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada teori yang mengatakan kalau bisa sih dikasih jeda dulu antara makan sama sikat gigi karena cenderung akan lebih peningkatan asamnya itu cepat. Terus habis itu kita dengan sikat gigi itu kita gosok itu akan terjadi abrasi. Itu benar gitu. Sekitar setengah sampai 1 jam itu bagus. Habis itu baru gosok gigi. Tapi pada pelaksanaannya kadang-kadang malah kan kita malah ketiduran, malah lupa malah sikat gigi. Jadi teori dan pelaksanaan itu kadang harus bisa dilakukan gitu. Jadi ya udah daripada kita lupa sama sekali nggak gosok gigi itu malah lebih parah daripada Bahaya. ditahan waktunya gitu. Lebih baik sikat gigi aja gitu. Benar ada teori seperti itu gitu. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? 1 pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Oke, nggak ada pertanyaan. Kita tutup aja, Dok, tentang kesehatan gigi dan mulut. Silakan ditutup. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ko Abe. Terima kasih karena saya bisa diterima di grup ini. Mudah-mudahan pengetahuan yang saya sharingkan hari ini bisa meningkatkan kesehatan gigi dan mulut kita semua karena gigi dan mulut itu aset seumur hidup yang meskipun dengan gigi palsu itu akan susah penggantinya gitu. Terima kasih. Sama-sama.